Provinsi Nusa Tenggara Timur. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NTT dan para bupati wali kota telah menyepakati dan menetapkan target prevalensi stunting NTT turun menjadi 12% sampai 10% pada tahun 2023. Sedangkan pada penimbangan bulan Februari 2022 NTT masih berada pada 22%. Tentu ini butuh kerja keras. Belum membentuk TPPS kecamatan 100% adalah Kabupaten Saburai Jua, masih 0%, dan tentu kami berharap Pak Wakil Bupati untuk bisa segera membentuk tim percepatan stunting tingkat kecamatan Saburai Jua. Dan kabupaten yang belum membentuk TPPS Desa Kelurahan 100% ada TTS baru 99%, Alor 87%, Flores Timur 98%, Manggarai Timur 97%, dan Malaka 98%. Selain 5 kabupaten di atas, semuanya telah 100%. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Selaku Ketua, selaku Panitia Pelaksana, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami, sekaligus mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati dan kami kasihi, marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka dengan resmi rapat rekonsiliasi stunting tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Salam kebajikan. sehat untuk kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Wali Kota Kupang dan para Wakil Bupati selaku Ketua TPPS Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur. Saya juluki sebagai teman-teman saya pahlawan stunting. Ini legasi. Kalau kita bisa turunkan stunting, begitu kita turun dari jabatan, maka legasi kita akan mengatakan stunting itulah satu jabatan kami sebagai wakil bupati itu diturunkan. Jadi ini legasi kita. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang lagi naik kuda dari Labuan Bajo. Jadi saya suruh dia naik kuda aja terbang pakai ilmu, minta ilmunya Bupati Alor supaya bisa terbang ke sini. Tapi dia tidak sanggup. Sebentar lagi sudah sampai di sini. Yang saya hormati para staf khusus 2 orang, adik saya Pak Fred dan Pak David, berdua luar biasa. Ini mereka mau berbakti untuk Nusa Tenggara Timur, luar biasa ini berdua. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Sekretaris TPPS dan Pelaksana Harian. Jadi sebentar nanti saya berikan instruksi Pak. Jadi ketua itu paling enak. Jadi tinggal kerjakan ini, lapor sini, bulan ini harus selesai bulan. Gitu. Jadi kerja saya dengan Pak Victor itu aja. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan NTT sebagai Petaris, Kepala Perwakilan BKBN dan Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bapelin Pangda dan Ketua TPPKK Kabupaten Kota Seprovinsi selaku Wakil
Ketua TPPS Kabupaten Kota, Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Kepala Dinas, Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi, para wartawan baik media massa maupun baik media lokal maupun nasional, panitia penyelenggara sikatnya Bapak Ibu, para undangan yang saya hormati. Saya pagi hari ini ada dua acara, semuanya berjudul namanya perang. Satu, perang melawan narkoba, yang kedua perang melawan stunting. Dalam ilmu perang itu atau dalam hukum humaniter ada strategi perang. Melumpuhkan musuh di tempat asalnya. Yang kedua, melumpuhkan musuh dalam perjalanan menuju tempat penyerangan. Yang ketiga, melumpuhkan musuh di pintu gerbang masuk ke negara kita. Dan yang keempat, melumpuhkan musuh begitu dia sampai ke tempat kita. Dan yang kelima adalah membasmi dia bila mana dia sudah menduduki teritori kita. Itu perang. Jadi sebenarnya sama, hanya strategi dan taktiknya, tempatnya yang berbeda, tetapi semuanya adalah perang. Oleh sebab itu, saya berterima kasih pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini dengan jumlah yang cukup besar. Ini menandakan bahwa memang stunting ini benar-benar kita perang. Jadi jangan dikira orang pendek itu stunting. Ada Ibu Leri Buina di sini. Ini saya punya adik, saya selalu panggil dia stunting, tetapi dia tidak stunting. Maksudnya stunting itu pertumbuhan yang tidak normal, gitu. Jadi jangan orang pendek bilang, oh kok stunting. Ada Bupati Ngada di sini, Pak. Wakil Bupati Ngada, ada ini juga adik saya. Dia tidak stunting, dia hanya pendek, tetapi dia sehat. Ini adik saya selalu kalau kita ngomong stunting dia bilang, aduh, kayak mati sudah saya. Tapi padahal beliau luar biasa. Badannya boleh pendek tapi otaknya panjang dan otaknya cerdas. Itu yang luar biasa. Itu yang kita mau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman saya, para wakil wali kota, para bupati, ini saatnya. Kapan lagi Pak saat kita membuat legasi? Tidak ada legasi lagi. Untuk Presiden berikan kuasa kepada kita sebagai wakil. Jadi kita wakil, kita harus beri legasi kepada NTT. Jadi jangan hanya bupati atau gubernur yang punya legasi, Pak. Kita punya legasi juga. Jadi kita jangan kalah. Saya juga tidak mau kalah dengan gubernur nanti. Kita punya legasi. Wakil bupati juga punya legasi. Bahwa kalau kita sudah tidak lagi menjabat, kamilah yang menurunkan stunting itu. Jadi orang pintar karena kami wakil bupati pada saat itu. Jadi teman-teman, mari kita mulai pulang dari sini, kita langsung ke daerah. Merintahkan kecamatan, desa maupun RT. Bila perlu kita data semua. Jadi tadi ada yang namanya tim pendamping. Tapi saya mau lebih dari itu. Ada bapak mama angkat di sebelah rumahnya. Terus siapapun juga yang mampu di situ supaya mereka bisa mendampingi sebelahnya. Jadi oleh sebab itu, teman-teman sekalian, pulang dari sini tidak lagi kita melakukan pertemuan-pertemuan tapi langsung action saja. Saya kira teman-teman, ini salah satu pekerjaan kita yang sangat luar biasa. Ini legasi kita dan pasti masuk surga, itu sudah pasti. Itu pasti masuk surga kalau kita memberikan sesuatu kepada orang untuk legasi, pasti masuk surga. Kalau di dalam agama Kristen yang masuk surga itu adalah visi. Saya mohon maaf ke teman-teman yang beragama lain. Visi dari Tuhan Yesus itu sederhana sekali, damai sejahtera. Misinya itu, kalau Anda memberi saya makan, saya lapar kau beri saya makan, saya haus kau memberikan saya minum, saya telanjang kau memberikan saya pakaian, saya di penjara kau menghibur saya, dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk kalau saya stunting, kau mencegah saya supaya tidak stunting, itu masuk surga. Tapi kalau orang stunting kita lepas, wah itu jangan harap masuk surga. Jangan mimpi masuk surga. Ini benar, bukan kata saya tapi kata Injil. Begitu juga
teman-teman saya yang beragama lain pasti sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selaku ketua tim percepatan penurunan stunting, saya memohon dengan sangat semua komponen yang ada di Nusa Tenggara Timur, mari kita bersama-sama untuk mencegah dan menurunkan stunting ini. Bila perlu sampai 0 target kita. Tahapan-tahapan berapa persen itu tahapan, tetapi target kita harus tidak ada stunting di Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, tadi saya membuka pencegahan dan pemberantasan narkoba. Salah satu penyebab juga stunting adalah dari narkoba. Dan untuk mencegah supaya orang tidak stunting, yang pertama-tama adalah dari ibu. Sigmund Freud, seorang psikoanalisa, dia mengatakan seorang bayi di dalam kandungan ibu, begitu umur 3 bulan, itu sudah bisa mendengar percakapan dari seorang ibu. Ini bukan kata Yosef Naisoi, tapi kata orang ahli. Dan itu benar, Bapak Ibu. Kalau mulai dari perut ibu, dan ibu itu sendiri sehat, kemudian anak dalam kandungan itu dalam umur 3 bulan, kita memberikan dia kesehatan, baik jasmani maupun rohani, saya hakul yakin bahwa anak itu akan tumbuh dan berkembang tidak sebagaimana yang kita tidak harapkan atau stunting. Oleh sebab itu, mulai dari pertama adalah kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Sebelum rumah tangga, pasti ada persiapan untuk rumah tangga. Banyak sekali di Nusa Tenggara Timur ini, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang orang kawin tapi tidak nikah. Normalnya nikah dulu baru kawin. Tapi ini beda. Kawin dulu baru tidak nikah. Ini lebih bahaya. Banyak. Oleh sebab itu sebenarnya memang alat kontrasepsi ini ada yang kontra, ada yang pro, ada yang mengatakan kasih aja mereka alat kontrasepsi. Mereka mau nikah bukan kiri kanan silakan aja. Tapi itu yang terakhir. Tapi saya tidak mengusulkan untuk boleh kawin tidak nikah, tidak. Karena begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam ajaran agama apapun ada satu istilah namanya servabo fidel salus in arduis. Teguh dalam iman, kuat dalam pencobaan. Itu semua agama pasti ada. Orang selalu mengatakan jauhkan pencobaan ini darimu. Tapi kalau sudah terjadi, ya terjadilah menurut kehendakmu. Itu yang bahaya. Itu yang berbahaya. Tapi Bapak Ibu sampai bercanda. Sebenarnya mulai dari generasi muda, NTT angkanya cukup tinggi. Orang yang mabuk asmara, begitu mereka mabuk karena mengumbar nafsu amarah dan nafsu lawama, tidak mengumbar nafsu safiyah dan nafsu mutmainah, akhirnya terjadilah menghasilkan anak yang di luar perencanaan. Dan anak di luar perencanaan biasanya ditelantarkan. Kalau ditelantarkan, pasti dia akan mengalami kekurangan dalam pertumbuhan baik jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pencegahan yang pertama adalah kita mulai pencegahan dari rumah tangga kita masing-masing. Yang kedua pencegahan yaitu dari lingkungan keluarga, di luar keluarga. Yang ketiga pencegahan di sekolah. Dan yang keempat adalah pencegahan di lingkungan kerja kita, di lingkungan di mana kita melakukan interaksi dan interrelasi sesama kita. Terus terang Bapak Ibu, NTT cukup tinggi, sangat tinggi. Pertumbuhan stunting juga diakibatkan oleh itu. Yang kedua Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebenarnya NTT tidak boleh ada stunting. Mengapa?
karena kita sangat kaya raya. Yang bikin kita miskin adalah aksesibilitas, akses untuk memberikan penjelasan kepada generasi muda, akses untuk memberikan pengertian kepada generasi muda, akses untuk memberikan pengertian kesadaran juga kepada diri kita masing-masing. Itu yang sangat kurang. Oleh sebab itu, saya kira mari kita sama-sama mencegah supaya jangan sampai aksesibilitas ini selalu menjadi momok bagi Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu, saya tidak membaca data-data, walaupun di dalam konsep pidato saya ini ada data-data starting sekian persen, saya kira Bapak Ibu nanti bisa membuka di dalam Google dan sebagainya. Tapi saya pertama-tama memberikan beberapa bukan instruksi, tetapi mari kita kolaborasi sama-sama. Yang pertama adalah kita melakukan apa yang dinamakan dengan kooperatif atau kolaborasi antara kita satu sama lain. Teman-teman saya, Wakil Bupati, mari kita pulang dari sini, kita mulai melakukan kolaborasi dengan teman-teman kecamatan, desa dan sebagainya, supaya mendata anak-anak yang stunting, keluarga yang stunting, by name, by address. Bila perlu seperti kayak di Afrika. Di Afrika itu sangat ekstrim. Begitu ada rumah tangga yang stunting, dia kasih naik bendera putih, supaya semua orang datang untuk memberikan makanan atau memberikan bantuan kepada dia. Tetapi kita di Indonesia jangan, karena budaya kita tidak begitu. Tetapi minimal kita punya data. Yang kedua adalah smart approach. Smart approach artinya masuk ikut pintu dia, keluar ikut pintu kita. Karena orang NTT ini gengsinya cukup tinggi. Dikatakan miskin, tapi mereka bilang tidak, kami tidak miskin. Padahal mereka miskin. Miskin dalam arti bahwa dia kekurangan makanan yang bergizi dan sebagainya. Oleh sebab itu saya kira kita melakukan apa yang dinamakan dengan smart approach. Yang ketiga adalah soft approach. Soft approach maksudnya Bapak Ibu, kita melakukan pendekatan untuk mencatat. Bisa melalui RT/RW, tetapi yang paling bagus, paling memungkinkan, yaitu melalui tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Dan mereka pasti kalau dengan tokoh-tokoh agama, mereka pasti akan mengikuti itu. Kita bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang di luar kita. Yang keempat adalah hard approach. Hard approach adalah dengan membuat satu peraturan, satu sanksi kepada mereka-mereka yang tidak melakukan pencegahan atau pengobatan bagi stunting itu sendiri. Dengan demikian saya kira pendekatan-pendekatan ini kita bisa lakukan dan harus bisa lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dari pendekatan-pendekatan yang agak abstrak tadi, konkretnya yang pertama adalah kita mencatat by name by address. Yang kedua adalah kita meminta bantuan sebagai bapak mama angkat untuk keluarga-keluarga yang stunting, bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menjadi bapak mama angkat. Dan yang ketiga adalah mengempowering tenaga-tenaga pendamping yang sudah dibentuk oleh BKKBN tadi. Bila perlu nanti teman-teman di daerah bisa langsung melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu PKK, saya kira ibu-ibu wakil PKK itu sangat efektif dan efisien di dalam melakukan kegiatan ini. Saya kira nanti kita pulang, teman-teman sekalian, kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua komponen supaya mereka bisa ikut serta di dalam pencegahan percepatan penurunan stunting. Yang kedua, kita melakukan pendekatan-pendekatan kepada
organisasi pemuda. Kita tahu bahwa anak-anak muda sekarang yang masanya, kalau dulu kita mengatakan masa puber, tapi sekarang terkenal dengan masa stubundran. Stubundran artinya mereka tidak akan ikut serta-merta dari orang yang lebih tua. Anak muda sekarang mereka sudah mengatakan tempora mutatur etnos mutatur in illis. Waktu sudah berubah, kami harus berubah di dalamnya, kami tidak mau ikut orang-orang tua lagi. Tapi yang mereka berubah itu berubah yang salah, berubah yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, berubah tidak sesuai dengan norma-norma kesehatan termasuk stunting. Oleh sebab itu saya kira tugas kita lah untuk melakukan pendekatan-pendekatan edukasi kepada generasi muda kita. Intinya adalah boleh mereka berpacaran tapi jangan kawin. Pacaran boleh-boleh aja, ya. Tapi memang susah juga, abstrak gitu. Kalau orang sudah mabuk, kepayang juga itu repot itu. Tetapi saya kira kita harus bisa mencegah dari pendekatan edukasi agama dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selain Bapak angkat tadi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan bersifat karitatif. Karitatifnya pemberian makanan sehat dan sebagainya kepada ibu, bapak, anak yang mereka kira-kira kita bisa lihat ada tanda-tanda mereka untuk stunting. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, itulah beberapa poin yang sedikit abstrak dan juga ada hal-hal yang konkret yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi dasar hukumnya sudah jelas, tapi kita tidak usah lagi mencari-cari dasar hukum, sudah ada kepresnya. Jadi kita tinggal sekarang bagaimana eksekusi di lapangan, karena kita tidak lagi abstrak, tapi kita harus konkret. Nanti ke depan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, setelah saya minta kepada ketua pelaksana nanti sudah ada by name, by address. Nanti saya minta Prof. Fred dan Pak David, kami nanti roadshow ke semua teman-teman di kabupaten. Mungkin bulan September kita mulai, kita turun ke bawah, kita langsung bila perlu kita turun ke kecamatan dan teman-teman dari wakil bupati, kita roadshow ke masing-masing kabupaten supaya kita langsung bisa action. Jadi habis dari ini kita langsung dengan kegiatan action. Tidak lagi kita hanya menunggu dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan demikian saya kira kita bisa, dan saya yakin bahwa bisa mencegah itu. Hadirin yang saya hormati, rekonsiliasi. Konsiliasi itu artinya saling menghidupkan, saling membutuhkan, saling melengkapi. Yang kurang kita lengkapi, yang lebih orang Belanda overbode diturunkan. Itu berarti. Jadi tidak hanya stunting, orang yang overbode itu orang yang kelebihan badan besar, badan gede, nah ini juga stunting. Kenapa? Dia pertumbuhan tidak normal. Jadi jangan hanya orang yang pendek aja, tidak. Yang gemuk besar yang jalanan tidak bisa, itu juga stunting. Stunting itu adalah pertumbuhan yang tidak normal. Yang tidak normal, dia stunting. Jadi jangan hanya bilang, oh dia itu stunting. Pada saya badannya perlu gede, perlu buncit, jalan juga sudah tidak bisa. Nah itu juga stunting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan seizin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga kita minta diridhoi, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan rekonsiliasi stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om
Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua.